Setelah 5 tahun suami hilang tanpa jejak, muncul wanita muda dan bisikan aku hal ini. Setelahnya semua mulai terang penyebabnya karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sudah 5 tahun sejak suamiku, Rasha, hilang tanpa jejak. 5 tahun yang berjalan seperti kabut tebal, dingin, bisu, dan selalu menyisakan rasa sesak di dada setiap kali aku bangun di pagi hari dan menyadari bahwa tempat tidur di sebelahku masih tetap kosong. Rasha pergi tanpa pesan, tanpa tanda-tanda mencurigakan sebelumnya, tanpa konflik rumah tangga, tanpa perubahan sikap yang seringnya menjadi pertanda. Ia hanya lenyap. Hari itu masih jelas dalam ingatanku. Tawa lelaki itu di pagi hari, tangannya yang mengusap kepalaku pelan sebelum berangkat kerja, dan kalimat terakhir yang ia ucapkan, "Nanti malam aku pulang cepat, Di." Nyatanya, malam itu hanya menghadirkan lampu teras yang kukunci berulang kali agar tidak tersapu angin, dan suara detak jam dinding yang semakin keras seiring kecemasanku. Hingga pagi menjelang, hingga hari berganti minggu, lalu bulan, dan akhirnya tahun. Polisi bekerja, atau setidaknya mereka mengaku begitu. Berkas laporan hilangnya Rasha menjadi salah satu dari sekian banyak yang menumpuk di meja penyidik. Tidak ada mayat, tidak ada saksi, tidak ada petunjuk, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa lelaki sebaik dan setertib suamiku bisa hilang begitu saja, seolah-olah dunia menelannya tanpa meninggalkan suara. Namun yang paling menyakitkan bukan ketidakpastian itu. Yang paling menghancurkan adalah cara keluarga Rasha memperlakukanku setelahnya. Pada tahun kedua kepergiannya, ayah mertuaku mulai menganggapku sebagai simbol kesialan. "Kalau saja kamu bukan istrinya, dia tidak akan hilang," ujarnya suatu malam, ketika aku mengantarkan makanan ke rumah mereka dalam upaya menjaga hubungan baik. Ucapan itu menusuk seperti pisau dingin. Karena di balik kata-katanya, ada tuduhan yang tidak pernah ia ucapkan secara langsung. Aku penyebabnya. Adik Rasha, Damar, juga tidak kalah kejam. Di balik senyum sinisnya, ia sering melontarkan kalimat yang memerihkan hati. "Rasha itu terlalu baik buat kamu. Mungkin dia pergi karena bosan. Atau, kalau dia sudah mati sekalipun, aku yakin itu ada hubungannya sama kamu." Aku mencoba bertahan. Aku mencoba kuat. Aku tetap tinggal di rumah yang dibangun oleh cinta. Rumah yang dulu penuh tawa dan kehangatan. Rumah yang kini hanya berisi bayang-bayang dan udara dingin yang menempel di dinding-dindingnya. Rumah itu adalah satu-satunya yang tersisa darinya. Rumah itu juga yang mulai ingin direbut oleh mereka. Setiap bulan, ada saja alasan ayah dan adik Rasha datang ke rumah. Mulanya sekadar mengecek kondisi. Lama-lama, nada bicara mereka berubah. Menekan, mengusik, mengusir secara halus. "Nadia, rumah ini sebenarnya milik keluarga Rasha. Kamu cuma numpang. Kamu tidak menghasilkan apa-apa. Mau sampai kapan kamu tinggal di sini? Kalau Rasha masih ada, dia pasti tidak mau kamu hidup menyusahkan kami seperti ini." Aku selalu menahan napas setiap selesai mereka pergi. Kadang kupeluk diriku sendiri, berharap pelukan itu bisa menenangkan sesuatu yang tercerabut dari dasar dadaku. Aku masih berharap Rasha pulang, berdiri di ambang pintu seperti dulu, menghapus semua luka yang ditinggalkan keluarganya. Tapi semakin hari harapan itu terasa seperti lilin kecil yang terus-menerus ditiup angin. Aku memeluk ingatan tentangnya, tetapi dunia di sekitarku berusaha merenggutnya satu persatu. Dan baru belakangan aku menyadari, kebencian mereka kepadaku bukan sekadar karena aku dianggap beban. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan sinis ayah dan adik Rasha. Sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang terasa seperti rahasia kelam yang mereka simpan rapat-rapat. Dan aku belum tahu bahwa rahasia itu berhubungan langsung dengan menghilangnya Rasha 5 tahun lalu. Pagi itu gelap, meski matahari belum sepenuhnya naik. Awan menggantung rendah, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang akan merubah hidupku selamanya.
Aku baru saja selesai menyapu teras ketika suara pintu digedor keras dari luar. Suara yang sama sekali tidak asing, keras, penuh amarah, dan selalu membuat jantungku mengecil. Ayah mertuaku. Aku bergerak membuka pintu, mencoba menjaga perasaan hormat yang telah begitu lama kurawat meski sering dipatahkan oleh ucapan-ucapannya. Tapi pagi itu, sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia menerobos masuk. Wajahnya merah, napasnya berat, seperti seseorang yang sudah menetapkan hukuman sejak semalam. Apa ada yang bisa saya bantu? Keluar. Kata itu menghantamku sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Aku terdiam. Keluar? Maksud ayah? Surya menatapku tajam. Tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih kejam dari kemarahan. Sesuatu seperti ketetapan yang tak bisa digugat. Kamu harus pergi dari rumah ini, Nadia. Hari ini juga. Ia menyemburkan kata-kata itu dengan nada dingin. Dadaku serasa diremas dari dalam. Tapi, ini rumah Rasya. Rumah yang dia bangun. Rumah yang aku Rasya tidak akan kembali. Surya membentak, membuatku terlonjak. Kata-katanya menggema di dalam kepalaku. Aku mundur selangkah, tapi Surya melangkah maju, mendekatiku seolah ingin memastikan aku tidak punya ruang untuk bersembunyi. Rasya hilang 5 tahun. Orang hilang selama itu biasanya sudah mati. Tidak ada gunanya kamu bertahan di sini, katanya sambil melipat tangan di dada. Kamu hanya penumpang. Penumpang. Kata yang membuat perihku menggumpal menjadi satu. Lalu terdengar suara langkah pelan menuruni tangga. Ardi, adik suamiku, muncul dengan senyum tipis yang menusuk ulu hati. Senyum penuh kemenangan, seolah ia sudah lama menunggu momen ini. Kami beri waktu sampai siang, katanya tenang. Setelah itu, apapun yang kamu tinggalkan akan kami anggap bukan milikmu. Aku merasakan duniaku goyah. Ardi, tolong, ini rumah kakakmu. Kamu tahu bagaimana ia membangunnya? Bagaimana ia? Kakakku bodoh karena menikahi kamu. Ucapan itu meluncur enteng, namun dampaknya seperti tombak. Aku tersengal. Aku cuma mau menyelesaikan urusan. Paling tidak izinkan aku mengambil baju atau barang-barang Rasya. Aku cuma ingin menjaga. Surya mengangkat tangannya, menghentikan kalimatku. Tidak. Kamu tidak boleh membawa apapun dari sini. Bukan baju. Bukan dokumen. Tidak ada. Kenapa? Itu barang kenangan Rasya. Dan semuanya milik keluarganya. Surya kembali menegaskan. Bukan milikmu. Aku menahan air mata, berusaha keras tidak membuat mereka semakin puas. Tapi saat Ardi membuka pintu lebar-lebar sambil menunjuk keluar, aku tahu, perlawanan apapun yang aku lakukan tidak akan berarti. Keluar, kakak ipar, katanya manis. Manis yang beracun. Suara napasku gemetar. Rasanya seperti tubuhku kehilangan tulang. Namun aku melangkah juga, karena 2 pasang mata di depanku tidak memberi ruang untuk bernapas, apalagi bertahan. Begitu aku berada di teras, pintu langsung dibanting keras dari belakangku. Brak! Suara yang terdengar seperti patahnya hatiku sendiri. Aku berdiri di depan rumah yang selama 5 tahun menjadi tempatku menunggu. Tempatku berusaha hidup, tempatku memeluk harapan kecil yang tersisa. Kini semua itu direnggut dalam satu pagi yang kelam. Angin terasa menusuk kulitku. Aku turun ke pinggir jalan dan duduk di atas trotoar, membiarkan lututku akhirnya menyerah. Air mata membasahi wajahku tanpa bisa kucegah lagi. Tanpa penjelasan, tanpa kesempatan, tanpa apapun. Orang-orang lewat sesekali melirik, tapi tak satu pun berhenti. Aku seperti hantu di tengah keramaian. Ada, tapi tak dipedulikan. Tanganku menggenggam jilbabku erat-erat, menahan tubuhku agar tidak membeku oleh rasa kehilangan yang begitu tiba-tiba. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Tidak tahu harus tinggal di mana. Semua uang tabungan sudah hampir habis sejak pencarian Rasya berhenti. Pekerjaan yang dulu kulakukan pun telah lama kutinggalkan demi fokus mencari suamiku. Aku benar-benar sendirian.
Namun di balik tangis itu, ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Sebuah kecemasan yang berbeda, yang muncul bukan dari kesedihan, melainkan firasat. Cara Surya memaksaku pergi terlalu tergesa, terlalu agresif, terlalu berencana. Tatapan Ardi pun bukan tatapan orang yang sekadar benci. Itu tatapan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang bukan sekadar kebencian atau ketidaksukaan. Seolah ada rahasia besar yang sedang mereka tutupi. Rahasia yang berkaitan dengan Rasya. Dengan hilangnya suamiku. Dengan hidupku yang hancur berantakan. Dan tanpa aku tahu, pengusiran ini bukan akhir dari penderitaanku. Ini adalah permulaan dari rencana keji yang telah lama mereka susun. Hari-hari setelah pengusiranku terasa seperti berlalu dalam kabut. Aku menumpang di rumah seorang kenalan jauh, tidur di sofa kecil dekat jendela yang berembun setiap pagi. Ketika malam datang, suara hujan di atap seng menjadi satu-satunya teman yang menenangkan kecemasan dalam dadaku. Di tengah kesendirian itu, aku mulai mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tentang mengapa Surya dan Ardi begitu tergesa mengusirku. Tentang semua hal yang selama ini terasa janggal namun aku abaikan. Jawaban itu datang perlahan. Awalnya hanya potongan informasi kecil dari tetangga yang bertemu denganku di warung. Bisikan, desas-desus samar, dan potongan kalimat yang tak disengaja. Katanya keluarga mertuamu lagi ngurus surat kematian suamimu. Nat? Aku tertegun, baton roti di tanganku hampir jatuh. Mereka? Apa? Suara itu keluar pelan, hampir tak terdengar. Ngurus akta kematian, katanya. Aku dengar dari orang kelurahan. Tapi, ya begitu, kan aneh. Kan mayatnya nggak ada. Aku tidak tahu bagaimana aku melanjutkan hariku. Apa yang ku beli? Apa yang ku katakan? Yang aku tahu, tubuhku gemetar sampai malam tiba. Surat kematian? Untuk Rasya? Padahal polisi saja tidak berani menyimpulkan apapun. Bagaimana mungkin mereka berani mengambil langkah sejauh itu? Dan semakin kupikirkan, semakin terasa bahwa semua kepingan puzzle mulai saling terkait. Bukan karena aku menginginkan harta Rasya, melainkan karena aku ingin memahami apa yang membuat mereka begitu membenciku, begitu ingin menyingkirkanku. Menurut undang-undang, jika seseorang dinyatakan meninggal, meski tanpa ditemukan jasad, maka istri sah adalah salah satu ahli waris utama. Bahkan jika keluarga ingin membagi harta, aku tidak bisa dilewati begitu saja. Dan statusku, sebagai istri Rasya, masih tetap sah. Artinya, setengah harta peninggalannya menjadi hakku. Tiba-tiba semua tindakan Surya dan Ardi mulai masuk akal. Sikap tergesa mereka. Usaha memaksaku keluar dari rumah. Larangan keras menyentuh barang-barang Rasya. Bahkan cara Ardi tersenyum sinis pagi itu, seolah sedang mengusir seseorang yang menghalangi jalannya. Mereka tidak sekadar membenciku. Mereka ingin memastikan aku tidak mendapatkan apapun. Dan kini mereka sedang mencoba menyatakan Rasya meninggal. Meskipun dunia belum pernah melihat jasadnya. Meskipun suamiku bisa saja masih hidup. Hatiku serasa diremas. Bukan hanya karena ketidakadilan itu, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih kelam di balik tindakan mereka. Jika mereka berani mengurus akta kematian Rasya, berarti mereka yakin Rasya tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah bisa muncul dan membatalkan surat itu. Tidak akan pernah mampu berdiri dan berkata bahwa mereka berbohong. Dan itu berarti, mereka mungkin mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui. Yang lebih menakutkan lagi, mungkin mereka menyembunyikan sesuatu mengenai hilangnya Rasya. Aku mulai mengingat banyak hal yang selama ini tidak kuberi perhatian. Cara Surya marah setiap kali aku bertanya soal pencarian. Senyum Ardi yang selalu muncul setiap kali nama Rasya disebut. Bisik-bisik yang tiba-tiba berhenti ketika aku lewat. Cara mereka begitu cepat menutup pintu aksesku ke rumah suamiku sendiri. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu seperti kepingan rencana yang disusun perlahan selama 5 tahun ini. Aku menuliskan semuanya di buku kecil yang kubawa di tas. Nama orang, tanggal kejadian, potongan percakapan. Aku tidak tahu apakah itu akan berguna,
Tetapi aku merasa seperti sedang membangun benteng kecil untuk menjaga kewarasanku. Malam itu, ketika aku mencoba tidur di sofa sempit, angin malam bertiup melalui celah jendela. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di lantai. Dan di antara bayangan itu, aku menangkap firasat yang membuat kulitku merinding. Rasya tidak hilang karena kecelakaan. Tidak hilang karena kesalahan. Tidak hilang karena takdir. Ada seseorang, atau lebih dari satu orang, yang memastikan ia menghilang. Dan segala upaya Surya serta Ardi untuk mengusirku, menyingkirkanku, menghapusku dari hidup mereka. Bukan karena aku beban. Bukan karena aku tidak mereka sukai. Melainkan karena aku adalah halangan terbesar dalam rencana mereka menguasai seluruh harta Rasya, dan menutup rapat-rapat kebenaran tentang apa yang terjadi padanya. Aku memejamkan mata, tetapi dada terasa semakin sesak. Satu pikiran menghantamku dengan sangat jelas. Jika mereka bisa melakukan semua ini, mereka tidak hanya mengincar harta. Mereka mengincar kebenaran. Dan kebenaran itu mungkin lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Sejak mengetahui bahwa Surya dan Ardi sedang mengurus surat kematian Rasya, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap malam aku tidur dengan jantung yang berdebar seolah tubuhku tahu sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu di ujung misteri ini. Aku mulai mengamati orang-orang yang berada dekat dengan keluarga itu. Siapa saja yang berubah sikap sejak Rasya hilang? Siapa yang tampak gelisah setiap topik itu muncul? Siapa yang menyimpan sesuatu di balik tatapannya? Dan dari semua orang, hanya satu yang pernah kulihat berkali-kali menunduk, menghindar, atau menggigit bibir setiap kali aku bertanya hal kecil tentang keluarga mertuaku. Dewi, istri Ardi. Ia bukan wanita jahat. Ia hanya tampak seperti seseorang yang hidup di bawah bayang-bayang suami dan mertuanya. Wajahnya pucat, sering terlihat seperti kurang tidur, dan suaranya hampir selalu bergetar ketika membicarakan hal yang sensitif. Aku tidak terlalu dekat dengannya dulu, tapi setelah pengusiranku, ia beberapa kali mengirim pesan singkat, sekadar menanyakan keadaanku. Pesan yang terasa aneh, sebab tidak mungkin Ardi tahu istrinya masih berhubungan denganku. Malam itu, ketika angin membawa aroma tanah basah dan suara anjing menggonggong dari kejauhan, seseorang mengetuk pintu rumah kenalan tempat aku tinggal. Ketukan pelan, seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan. Ada tamu buat kamu, Nadia, kata pemilik rumah. Ketika aku keluar, aku hampir tidak mengenali sosok yang berdiri menunduk di bawah lampu teras. Dewi, rambutnya berantakan, matanya sembab, tangannya memegang tas kecil erat-erat seperti sedang memeluk rahasia besar. Ayo masuk, kataku. Tapi ia menggeleng cepat. Enggak bisa di dalam. Aku cuma sebentar. Aku merasakan firasat buruk merayap dari ujung tulang belakang. Dewi, kenapa kamu datang malam-malam begini? Ia mengusap wajahnya. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Aku nggak kuat simpan ini. Suaranya pecah pada kata terakhir. Aku menelan ludah. Simpen apa? Ada apa sebenarnya? Dewi menatapku dengan mata merah dan basah. Tatapan itu seperti tatapan seseorang yang telah bertahun-tahun menanggung beban yang tidak pernah ingin ia pikul. Aku sudah 5 tahun tutup mulut. 5 tahun pura-pura nggak tahu apapun. Tapi aku takut, Nat. Aku takut sama Ardi. Sama bapaknya. Tapi aku juga takut dosa aku makin besar kalau aku nggak ngomong. Aku semakin tegang. Dewi mendekat, memegang lenganku dengan tangan gemetar. Kak, waktu Rasya hilang, ada sesuatu yang aku lihat. Dunia seakan berhenti berputar. Napas Dewi terdengar semakin kacau. Malam sebelum Rasya hilang, aku lihat Ardi keluar rumah diam-diam, katanya terbata. Dia bawa koper besar. Aku tahu berat. Soalnya dia sampai 2 kali jatuhin kopernya sebelum bisa angkat lagi. Jantungku serasa diremas. Koper? Tengah malam? Sebelum Rasya hilang? Dia kira nggak ada yang lihat, lanjut Dewi. Tapi aku keluar kamar ambil air minum, dan aku lihat dari jendela belakang. Tanganku mulai dingin. Ardi langsung pergi. Naik motor. Bawa koper itu ke arah hutan di belakang desa. Hutan yang jauh, yang jarang ada orang masuk malam-malam.
Aku mundur selangkah tanpa sadar. Hutan itu, hutan tempat warga sering mengatakan pernah menemukan hewan mati, perangkap pemburu, atau lubang-lubang tanah bekas galian. Dewi, kamu yakin itu malam sebelum Rasya hilang? Dewi mengangguk cepat. Aku ingat banget, karena besok paginya Surya sudah bangun dari sebelum subuh. Dia kelihatan tegang. Berkali-kali nelpon seseorang, tapi suara dia kecil. Cuma terdengar, sudah beres? Dan, jangan sampai ketahuan. Tubuhku mulai bergetar. Aku nggak tahu isi koper itu apa, katanya lagi sambil menutup mulutnya dengan gemetar. Aku juga nggak tahu Ardi ngapain di hutan dini hari. Tapi aku sering kepikiran, gimana kalau itu ada hubungannya sama hilangnya Kak Rasya? Suara itu pecah. Dewi menangis. Tangannya menutupi wajahnya. Aku tidak bisa bergerak. Kata-katanya seperti petir yang merobek langit kelam dalam hidupku. Malam sebelum Rasya hilang, Ardi membawa koper besar ke hutan. Surya menelpon seseorang berkali-kali. Dan paginya, Rasya lenyap, seolah tidak pernah ada. Darahku mengalir dingin. Dewi, suaraku bergetar, kenapa kamu cerita sekarang? Karena jika ia berani mengatakan ini, berarti ia tahu risikonya. Dewi mengangkat wajahnya perlahan, matanya penuh ketakutan. Karena mereka lagi ngurus surat kematian Kak Rasya, bisiknya. Dan aku dengar, setelah surat itu keluar, mereka mau urus hal lain lagi. Hal lain? Apa? Dewi menelan ludah. Nadia, kamu bukan cuma mau mereka usir. Kamu mau mereka hapus dari semuanya. Bahkan dari hidup. Aku terdiam. Nafasku sesak. Kepala berputar. Dan di tengah keterkejutan itu, satu kalimat terlintas begitu jelas dalam pikiranku. Apakah suamiku benar-benar hilang? Atau sengaja dihilangkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya? Semalaman aku tidak bisa tidur. Kata-kata Dewi menari-nari di benak seperti bayangan hitam yang tak mau pergi. Setiap aku memejamkan mata, aku selalu membayangkan Ardi menyeret koper besar ke tengah hutan. Koper yang terlalu berat untuk ukuran barang pribadi biasa. Namun rasa takut itu tidak berhenti di sana. Dewi mengatakan bahwa mereka bukan hanya ingin mengusirku, mereka ingin menghapus keberadaanku dari segala hal yang terkait dengan Rasya. Kalau itu benar, keselamatanku sendiri berada dalam bahaya. Pagi itu, langit tampak suram seperti memantulkan isi hatiku. Angin membawa debu dan daun-daun mati ke depan pintu rumah kontrakan kecil tempat aku sementara tinggal. Aku duduk di kursi reyot, memegang cangkir teh yang sejak 1 jam lalu tidak kusentuh. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa was-was yang tak terbendung. Aku sedang memikirkan cara untuk melapor ke polisi. Meski aku tahu keluarga itu punya hubungan kuat di kepolisian daerah, ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. 3 kali. Pelan. Seperti seseorang yang tidak ingin menarik perhatian tetangga. Aku menahan napas. Firasatku memukul-mukul dada. Mungkinkah Surya atau Ardi mengetahui Dewi membocorkan rahasia? Aku berdiri perlahan, jemariku bahkan terasa kebas saat menyentuh gagang pintu. Ketika pintu terbuka, aku tidak melihat salah satu dari mereka. Yang berdiri di ambang pintu adalah seorang perempuan muda, berwajah tegas namun tampak kelelahan. Rambutnya sebahu, sedikit berantakan seolah ia telah menempuh perjalanan jauh. Matanya tajam, tapi ada sesuatu yang tulus dan penuh ketegasan di dalamnya. Apakah Anda Nadia? Suaranya lembut, namun mengandung tekanan serius. Aku mengangguk pelan. Perempuan itu menatap sekeliling, lalu berbisik. Bolehkah aku masuk? Aku tidak ingin seseorang melihatku berdiri di sini terlalu lama. Tanpa banyak pikir, aku mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi kayu yang mulai retak di bagian sandarannya. Lalu, tanpa menunggu aku bertanya, ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tas selempang hitamnya. Map itu lusuh, ujungnya tertekuk, dan ada bekas bercak air di beberapa bagian. Sebelum aku bicara banyak, izinkan aku memperkenalkan diri. Ia menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang berat. Nama aku Dara. Aku adalah asisten pribadi Rasya,
sebelum ia menghilang. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Aku tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bernapas. Asisten pribadi Rasya? Selama ini aku tidak pernah mendengar namanya. Rasya tidak pernah menyebutnya secara langsung. Ia hanya pernah mengatakan punya staf administrasi, tapi tidak pernah menyebutkan nama. Dara membuka map itu perlahan dan menatapku dengan mata yang penuh ketegasan. Aku datang bukan untuk membangkitkan luka lama, Mbak Nadia. Tapi aku sudah mengumpulkan ini selama 5 tahun. Semua yang tidak pernah sampai ke kamu karena ada yang menghalangi. Aku menggigil. Siapa yang menghalangi? Dara menatapku, sorot matanya gelap. Surya. Lalu ia menambahkan, dan Ardi. Seakan-akan udara di ruangan mendadak disedot keluar. Nafasku berhenti di tenggorokan. Dara melanjutkan dengan suara menurun. 5 tahun lalu, setelah Rasya hilang, aku berusaha mengikuti proses penyelidikan. Aku bahkan datang ke kantor polisi berkali-kali. Tapi setiap aku mengajukan bukti atau informasi, mereka selalu menolak. Dan anehnya, setiap kali aku datang, Surya sudah lebih dulu di sana. Aku menelan ludah sulit. Dia mencegah semua informasi masuk ke penyidik, lanjut Dara. Beberapa petugas bahkan mengaku, dilarang oleh pihak tertentu untuk menerima laporan tambahan dari siapapun. Kenapa? Suaraku pecah. Dara memandangku lama. Seolah ia tidak yakin apakah aku siap mendengar jawabannya. Karena saat ia membuka halaman pertama map itu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku serasa ditusuk hawa dingin. Foto. Sebuah foto yang tampaknya diambil dari kamera pengawas. Foto Rasya, seminggu sebelum ia hilang, sedang berbicara dengan seseorang di tempat parkir sebuah gedung. Dara mengetuk foto itu dengan ujung jarinya. Ini bukan sembarang pertemuan, Mbak Nadia. Ini adalah pertemuan rahasia yang Rasya sembunyikan dari keluarganya, tapi tidak dari saya. Aku mengerjap bingung. Rahasia apa? Dara menatapku, sangat serius, sangat dalam, hingga aku bisa merasakan hawa kebenaran yang nyaris tak tertanggung. Keluarga itu tidak ingin Rasya hidup waktu itu. Karena Rasya menemukan sesuatu yang membuat Surya dan Ardi terancam. Dara mencondongkan tubuh, suaranya mengecil, nyaris berbisik. Dan aku yakin, Rasya tidak mati. Dia masih hidup. Jantungku seketika serasa menghentak dada begitu keras. Antara harapan, keterkejutan, dan teror yang tidak bisa didefinisikan. Kamu yakin? Suaraku hanya tinggal desahan. Dara mengangguk perlahan, penuh keyakinan mengerikan. Aku tidak akan datang ke sini kalau aku tidak yakin. Ruangan terasa berputar. Telingaku berdenging. Mataku panas. Hanya satu kalimat yang berputar dalam kepalaku. Jika Rasya masih hidup, di mana dia? Dan mengapa selama ini keluarganya menutup kebenaran itu mati-matian? Aku memegang foto itu seperti memegang serpihan masa lalu yang nyaris tak bisa kuingat lagi tanpa rasa sakit. Di foto itu, seorang pria berdiri di depan rumah kayu reot dengan latar pegunungan berkabut. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya memanjang, dan pakaian yang ia kenakan tampak compang-camping. Namun sorot matanya, meskipun hampa, aku mengenalnya. Sorot mata itu dulu selalu menenangkanku ketika aku gelisah. Sorot mata yang dulu dipenuhi ambisi, keceriaan kecil, dan janji untuk selalu pulang. Kini kosong. Seperti seseorang yang lupa pernah memiliki kehidupan. Aku menemukannya 3 bulan lalu, kata Dara perlahan, seolah takut mengagetkanku. Di desa terpencil bernama Lereng Aswana. Tempat itu jauh dari mana-mana. Untuk pergi ke sana saja harus naik motor 3 jam dan jalan kaki 2 jam. Aku menarik napas, mencoba menahan air mata yang memanas di pelupuk. Tapi kenapa dia? Seperti itu? Tanyaku lirih, menunjuk foto yang masih bergetar di tanganku. Dara menelan ludah, wajahnya menegang. Karena aku menduga ia tidak hanya disembunyikan, tapi juga dibuat tidak bisa kembali. Jantungku seolah diremas. Itu maksudnya apa? Ia menggeser kursinya, mendekat. Suaranya merendah,
Lebih hati-hati dari sebelumnya. Aku mendengar kabar dari seorang warga. Katanya Rasha ditemukan, tersesat, di hutan dan tidak ingat apa-apa. Mereka bilang dia hanya menggumamkan kata-kata tidak jelas, seperti seseorang yang baru saja mengalami trauma berat. Aku memejamkan mata. Trauma? Atau sesuatu yang disengaja? Ardi melakukan transfer rutin ke kepala dusun. Lanjut darah sambil menunjuk lembar bukti transfer. Nominalnya sangat besar untuk seorang warga biasa. Dan setiap kali aku mencoba menelusuri lebih dalam, aksesku diblokir keluarga Rasha. Tak ada kata yang mampu keluar dari mulutku. Kebisuan itu hanya diisi suara detak jam dinding dan napas kami yang tidak stabil. Kenapa Ardi melakukan ini? Tanyaku akhirnya, setengah berbisik. Dara mengangkat bahu dengan getir. Kalau Rasha dianggap hilang selama 5 tahun, dia bisa dinyatakan mati secara administratif. Dan semua proses bagi hasil warisan bisa dimulai. Keluarga itu, mereka tidak ingin kamu mendapat apapun. Aku meremas ujung hijabku, merasa seluruh tubuhku mulai gemetar. Tapi kenapa tidak membunuhnya saja sekalian? Suaraku pecah. Dara menatapku, tajam namun iba. Karena kalau jasad ditemukan, polisi akan turun tangan. Sedangkan pria yang hidup dengan kondisi pikun di desa terpencil, jauh lebih mudah dikendalikan. Tidak bertanya, tidak melawan, tidak mengancam. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau yang baru saja diselipkan ke dalam dadaku. Aku menatap foto itu lagi. Tangan Rasha di foto tampak menggantung lemah di samping tubuhnya. Ada luka kecil di pelipisnya, bekas benda tumpul, atau pukulan. Aku yakin Rasha masih bisa diselamatkan, kata Dara tegas. Tapi kita harus bergerak sebelum Ardi atau ayahnya tahu bahwa aku mendekatimu. Aku mendongak menatapnya. Maksudmu? Jika mereka tahu kau melihat foto ini, nyawamu akan terancam. Kau bukan sekadar penghalang warisan. Kau saksi hidup bahwa mereka menyembunyikan seseorang. Aku terdiam, merasakan dingin menjalari tulang punggungku. Lalu apa langkah kita? Tanyaku akhirnya. Dara tersenyum tipis. Bukan senyum gembira. Lebih seperti senyum seseorang yang siap memasuki bahaya yang sudah lama menunggu. Kita harus pergi ke desa itu. Diam-diam. Tanpa siapapun tahu. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, sesuatu dalam diriku menyala kembali. Harapan. Dan tekad. Jika Rasha benar disembunyikan, jika suamiku benar dijadikan tawanan oleh darah dagingnya sendiri, maka aku tidak akan diam lagi. Bab ini belum selesai bagiku. Perjalananku baru akan dimulai. Perjalanan itu terasa lebih panjang daripada jarak sebenarnya. Aku dan Dara berangkat sebelum matahari terbit, membawa ransel kecil berisi pakaian seadanya dan dokumen penting. Mobil sewaan hanya bisa mengantar kami sampai pinggir kecamatan. Setelah itu, kami harus menumpang ojek tua dengan motor yang terus mengerang sepanjang pendakian. Udara pegunungan menusuk dingin, jalan berkelok dipenuhi batu lepas, dan di kiri kanan hanya ada hutan yang seakan menelan cahaya. Lereng Aswana, sudah lama tidak ada pendatang ke sana, gumam tukang ojek dengan suara parau. Tempat itu seperti dunia sendiri. Kami saling pandang, merasakan kecemasan yang semakin menebal. 2 jam kemudian, motor berhenti di sebuah jembatan kayu rapuh. Tukang ojek tidak mau melanjutkan perjalanan. Sampai sini saja. Kalau mau ke desa, jalan kaki lewat sana. Ia menunjuk jalur tanah yang menurun curam dan dipenuhi daun basah. Hati-hati. Tempat itu aneh. Kata aneh itu menghantui langkah kami. Kami berjalan hampir 1 jam sebelum akhirnya melihat papan kayu kecil bertuliskan Duku Aswana. Tidak ada sambutan, tidak ada suara anak-anak, tidak ada ayam berkokok. Desa itu seperti terjaga dalam sunyi. Rumah-rumah kayu tampak tua, sebagian bahkan roboh sebagian. Bau tanah basah bercampur asap dapur memenuhi udara. Penduduknya hanya sedikit, dan mereka memandang kami seperti melihat hantu. Dara mencoba tersenyum ramah. Permisi, Bu, kami mencari seorang pria, mungkin tinggal di pondok dekat hutan. Namun perempuan itu langsung menunduk dan menutup pintu.
Yang lain malah menjauh perlahan, seolah takut ditanya. Ada ketegangan di sana. Ada sesuatu yang dijaga. Kami menyusuri jalan berdebu hingga menemukan pondok yang disebutkan dalam foto. Bangunan reot dengan dinding dari papan tak rapi. Atapnya bocor di beberapa sisi, dan tampak sepi. Ini tempatnya, bisik Dara. Aku menelan ludah. Setiap langkah terasa seperti menabrak kenangan yang tertimbun 5 tahun. Tapi sebelum kami sempat mengetuk pintu, seorang pria tua muncul dari balik pohon. Pakaiannya lusuh, namun matanya tajam mengawasi kami. Cari siapa? Tanyanya curiga. Aku berusaha tegar. Kami mencari seseorang bernama Rasha. Pria itu terdiam lama. Sangat lama. Tatapannya menusuk. Seakan mengukur apakah kami ancaman atau korban lain dari rahasia desa ini. Tiba-tiba, seorang perempuan muda mendekat dari kejauhan. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Jangan tanya di sini, bisiknya setelah memastikan tak ada yang melihat. Orang kampung takut bicara. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Perempuan itu menatapku lama. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, karena lelaki itu tidak ingat apa-apa. Setiap pagi dia duduk di depan pondok, menatap hutan seperti sedang mencari sesuatu yang hilang dari kepalanya. Hatiku mencelos. Rasha, itu pasti dia. Tapi, perempuan itu menelan ludah. Dia tidak boleh bertemu siapapun dari luar. Ada yang menitipkan pesan, jika ada orang mencari, usir mereka. Orang itu bilang kedatangan orang luar hanya akan bawa masalah. Tubuhku terasa kaku. Siapa yang menitipkan pesan itu? Perempuan itu ragu, lalu akhirnya mengucapkannya. Laki-laki bernama Ardi, dan ayahnya. Napas Dara tercekat. Aku merasakan dunia runtuh tepat di bawah pijakanku. Jadi benar, gumamku. Mereka menyembunyikan Rasha. Perempuan itu mengangguk pelan. Mereka datang beberapa tahun yang lalu, membawa uang dan menyuruh kepala dusun merawat si pria. Tapi jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia diingat siapapun. Perasaan mual menjalar di dadaku. Ardi dan ayahnya tidak hanya ingin menguasai harta. Mereka ingin menghapus Rasha dari dunia. Kau tahu di mana dia sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Perempuan itu menoleh ke arah pondok reot itu. Dia ada di dalam. Tapi, jangan harap mereka akan membiarkan kalian masuk. Dara menggenggam tanganku. Kita sudah sejauh ini. Kita harus bertemu Rasha, apapun risikonya. Aku mengangguk. Tak peduli siapa yang mencoba menghentikan kami. Tak peduli bahaya apa yang menunggu di balik pintu itu. Hari ini, aku tidak lagi seorang perempuan yang diusir dan ditindas. Hari ini, aku adalah seorang istri yang datang untuk menjemput suaminya kembali, meski dunia mencoba menghapusnya. Dan aku siap menghadapi siapapun yang menghalangi. Langkahku terasa berat ketika mendekati saung kecil di tepi ladang pinus itu. Angin pegunungan mengusap wajahku, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Namun semua itu tak kuhiraukan. Fokusku hanya pada sosok kurus yang duduk membungkuk di bangku kayu reot. Rasha. Tubuhnya lebih kecil dari terakhir kali kulihat 5 tahun lalu. Bahunya merosot, punggungnya membungkuk, seolah beban dunia menindih tulang-tulangnya. Rambutnya berantakan tak terurus, janggut tumbuh sembarangan. Ia menatap ke kejauhan, seperti seseorang yang hidup tapi tidak benar-benar hadir di dunia. Di tangan kanannya, sesuatu yang lusuh dan kusam tergenggam erat. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah membuat jantungku berdebar tak beraturan, antara harapan dan ketakutan. Rasha, bisikku. Suara itu membuatnya menoleh. Gerakannya sangat pelan, seakan dunia bergerak dalam kecepatan berbeda baginya. Tatapannya bertemu denganku, mata yang dulu selalu hangat, kini kosong, penuh ketakutan dan kebingungan. Ia mengerjap beberapa kali, seperti mencoba mengingat. Siapa? Suaranya serak, patah-patah. Siapa? Kamu? Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari pisau manapun. Rasanya dadaku retak dalam sekejap. Aku memaksakan senyum meski air mataku mulai naik ke pelupuk.
Aku. Nadia. Nah, dia. Ia menggulanginya pelan, seolah kata itu asing, tak punya makna. Dara berdiri tak jauh dariku. Wajahnya menegang, jelas terkejut melihat kondisi mantan atasannya. Aku menatap kertas lusuh di tangan Rasya. Boleh aku lihat? Ia ragu, lalu memberikan foto itu dengan tangan gemetar. Kertas itu sudah kusut, warnanya pudar, tetapi aku tahu persis foto itu, hari ulang tahun pernikahan pertama kami. Rasya memelukku dari belakang, wajah kami penuh tawa. Foto yang dulu kusimpan di meja samping ranjang kami. Kenapa foto ini ada di sini? Tanyaku dengan suara terbata. Rasya menatap fotonya, lalu kembali menatapku. Ketakutan itu tampak jelas, ketakutan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mereka bilang, jangan percaya siapapun, gumamnya. Jangan pergi dari sini, atau aku akan dibawa ke tempat gelap. Darahku terasa berhenti mengalir. Mereka? Tanya Dara dengan suara tajam. Rasya menggigit bibirnya, seperti seseorang yang tersiksa antara ingin bercerita dan takut pada konsekuensi yang tak ia pahami. Ada 2 orang, katanya. Yang satu, muda, sering marah. Yang satu lagi, tua, matanya seram. 2 orang, muda dan tua, Ardi dan Surya. Tubuhku bergetar. Mereka tidak hanya membuang Rasya, tetapi mengurungnya hidup-hidup. Mereka mencabut identitasnya, menjaga agar ia tetap hilang, agar mereka bisa mengambil semuanya tanpa hambatan. Aku berlutut di hadapan Rasya, menatap matanya yang kosong itu, berharap ia menemukan sedikit cahaya yang tersisa. Rasya, aku istrimu, bisikku lirih. Aku datang untuk membawamu pulang. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak ditinggalkan. Ia menggeleng, napasnya mulai memburu. Jangan dekat. Mereka bilang, kalau aku bicara, aku akan hilang lagi. Tidak. Aku menyentuh tangannya dengan lembut. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Aku di sini. Untuk sesaat, sesuatu bergetar di matanya. Sebuah kilasan. Sekilas kehangatan yang dulu ku kenal. Tangan ini. Ia memegang tanganku. Aku pernah tahu. Hatiku serasa meledak. Iya, Rasya. Kamu mengenalku. Kamu selalu mengenalku. Tapi momen itu hanya bertahan sekejap sebelum ketakutan kembali menelan dirinya. Dara mendekat, berbisik. Kita tidak boleh lama-lama. Kepala dusun bisa muncul kapan saja. Aku berdiri, menggenggam tangan Rasya kuat-kuat. Aku akan kembali untukmu, kataku. Aku berjanji. Kamu tidak akan hidup seperti ini lagi. Tidak akan. Rasya menatapku, bingung namun tampak tersentuh. Jangan tinggalkan aku lama-lama. Tempat ini gelap di malam hari. Hatiku benar-benar hancur. Aku memeluknya, meski ia kaku dan tidak bisa membalas. Aku memeluknya karena itu satu-satunya cara agar aku tidak jatuh berlutut menangis di depannya. Saat aku dan Dara berjalan menjauh, Rasya masih menatap kami dari saung, memegang foto lusuh itu seperti memegang potongan terakhir dari ingatan yang berusaha direbut darinya. Dan di dalam diriku, amarah yang selama 5 tahun terpendam akhirnya bangkit, liar, panas, dan tidak akan berhenti sampai kebenaran ditegakkan. Rumah kepala dusun terletak di sisi paling ujung desa, sedikit lebih besar dan lebih rapi dibanding rumah-rumah lain. Namun tetap saja ada kerapuhan yang mencurigakan, cat mengelupas, jendela kayu retak, dan halaman dengan rumput liar yang dibiarkan tumbuh terlalu tinggi. Seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang tak ingin disentuh. Dara melambatkan langkah ketika melihat pintu belakang yang tidak terkunci. Ini aneh, bisiknya. Kepala dusun biasanya sangat waspada. Kenapa rumahnya dibiarkan terbuka? Aku tidak menjawab. Hatiku masih remuk setelah pertemuan dengan Rasya. Namun justru itu yang membuat tekadku semakin mengeras. Kami memasuki rumah dengan hati-hati. Bau serabut kayu dan asap dapur terperangkap di dalam ruangan. Tidak ada orang.
Hanya kesunyian yang menempel seperti kabut. Dia terburu-buru, ujar Dara sambil menunjuk cangkir kopi yang masih mengepulkan aroma. Seolah seseorang meninggalkan tempat itu setelah mendapat peringatan. Kami menyebar, memeriksa setiap sudut. Dara menuju rak kayu dekat lemari tua yang penuh map berdebu. Aku menuju meja kerja kecil yang dipenuhi kertas-kertas kusut. Ini, suara Dara parau. Nadia, sini. Aku berdiri di sampingnya ketika ia menarik sebuah buku tebal bercover hitam dari bawah tumpukan dokumen. Cover itu lusuh. Sudutnya sobek. Di sisi depan tertulis huruf kecil. Catatan pribadi KD. Kepala dusun. Dara membuka halaman pertama, dan dari situ dunia yang selama 5 tahun tertutup mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Ada tanggal, nama, daftar transaksi, dan catatan-catatan tergesa. Semua ditulis tangan. Aku menggulir halaman demi halaman dengan napas tercekat. Ini, transfer uang dari Surya dan Ardi, gumamku. Jumlahnya besar. Tidak wajar untuk sebuah desa terpencil. Tercantum tujuan, untuk biaya perawatan, pengawasan, dan penjagaan lelaki tanpa identitas. Jantungku berdentam. Pada halaman berikutnya, catatan mulai lebih gelap. Anak muda itu bilang jangan biarkan lelaki itu mengingat siapa dirinya. Bila perlu, beri minuman pahit yang ia tinggalkan. Perintah ayahnya jelas. Jika perempuan bernama Nadia datang, segera kabari dan usir dia. Mereka tidak ingin lelaki itu keluar dari desa. Ada ancaman kalau aku tidak ikut permainan. Bahasanya semakin kacau, tinta semakin tebal seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Hingga akhirnya, Dara berhenti di satu halaman yang membuat napasku terhenti. Mereka memaksaku menerima koper besar. Katanya di dalamnya bukti pengkhianatan lelaki itu. Tapi ketika ku buka sedikit, aku melihat bercak darah. Kedua kakiku goyah. Dara memegang lenganku, takut aku jatuh. Ini bukan sekadar penculikan, bisikku. Mereka menyiksanya. Dara menutup mata. Rasya pasti mengalami trauma berat sebelum dibawa ke sini. Ada catatan lain, lebih panjang, yang ditulis pada malam hari Rasya hilang. 2 orang itu datang terburu-buru, menyeret lelaki itu dalam keadaan tak sadarkan diri. Mukanya berdarah. Anak muda itu tampak marah besar, sementara si tua hanya berkata, bawanya ke dalam hutan. Sembunyikan di tempat yang tidak ada siapapun. Orang ini sudah berkhianat pada darahnya sendiri. Mereka bilang lelaki itu ingin memindahkan seluruh aset ke nama istrinya. Mereka tidak bisa membiarkannya. Dunia runtuh seketika. Rasya tidak kabur seperti yang mereka tuduhkan. Ia diculik, dihajar, dihilangkan. Karena ia berusaha melindungi aku. Dara menutup buku itu perlahan. Sekarang semuanya jelas. Aku hanya berdiri di sana, diam, namun tubuhku bergetar hebat. Bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang membuncah tanpa batas. Selama ini, suaraku pecah. Mereka tidak hanya menyakitiku. Mereka menghancurkan hidup suamiku. Menghapus ingatannya. Menyembunyikan kebenaran dari dunia. Air mata mengalir, bukan karena sedih. Tapi karena keadilan yang selama ini terkubur mulai menguak permukaannya. Aku akan pastikan mereka membayar semuanya. Setiap luka, setiap ketakutan, setiap hari yang dirampas dari Rasya. Dara menatapku dengan tekad sama kuatnya. Kita bawa semua ini ke pihak yang tepat. Mereka tidak akan bisa sembunyi lagi. Aku meremas buku catatan itu, merasakan kertasnya seperti bara panas di tangan. Untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, aku merasakan sesuatu yang hilang dari diriku mulai kembali. Kuat, tajam, dan tak bisa dihentikan. Harapan. Dan keadilan yang menunggu untuk ditegakkan. Malam itu, desa pegunungan berubah seakan menjadi arena pertarungan tak terlihat. Angin dingin mengalir kencang, mengibaskan tirai tipis di jendela pondok tempat Rasya beristirahat. Langit gelap tanpa bintang. Seperti pertanda buruk yang menggantung tak kasat mata. Aku berdiri di samping Rasya, menggenggam tangannya yang dingin. Ia tampak gelisah,
Ada kilatan ketakutan di matanya setiap kali suara ranting patah terdengar dari luar. Seakan tubuhnya mengingat ancaman yang dulu menghantuinya, meski pikirannya masih kabur. "Tenang, Rasha," bisikku. "Kita akan pulang. Semuanya akan berakhir." Dara sedang berada di luar, memeriksa jalur aman untuk turun dari desa. Ia baru saja kembali ketika langkah-langkah cepat terdengar mendekat dari kejauhan. "Nadia, ada yang salah," katanya dengan suara parau. "Tadi aku melihat 3 orang asing di dekat rumah kepala dusun." Jantungku berdegup keras. "Siapa?" "Orang-orang bayaran Surya," jawabnya dengan wajah memucat. "Mereka mencari kita. Mereka tahu kita menemukan Rasha." Belum sempat aku bertanya lebih jauh, suara teriakan kasar memecah keheningan. "Cari mereka! Jangan sampai perempuan itu membawa lelaki itu pergi." Rasha tersentak, tubuhnya gemetar. "Mereka datang lagi. Jangan biarkan aku dibawa ke tempat gelap. Jangan." Aku memeluknya erat, menahan tubuhnya yang bergetar hebat. Dara meraih lenganku. "Kita harus bergerak sekarang." Kami keluar lewat pintu belakang pondok, menuruni jalan setapak yang gelap dan sempit. Hanya cahaya rembulan samar yang menjadi penerang. Langkah kami cepat namun hati-hati. Rasha berjalan terseok, tetapi ia memaksakan diri, berpegangan pada lenganku. Di belakang kami terdengar suara langkah berat, semakin mendekat. "Mereka ke arah sini," jerit salah satu preman. Dara mengumpat pelan. "Cepat." Kami berlari. Nafasku memburu, dada terasa terbakar. Di belakang kami terdengar teriakan, langkah tergesa, dan suara gesekan senjata tajam yang diseret di atas tanah. Rasha terengah-engah. Aku tidak kuat. "Tidak apa-apa," kataku, setengah memapahnya. "Kita hampir sampai." Tapi itu bohong. Kami bahkan masih jauh dari jalan keluar desa. Tiba-tiba sebuah senter menyapu area gelap di depan kami. "Di sana!" teriak salah satu pria. Cahaya itu mengenai wajahku. Dan sebelum kami sempat berbelok, 2 pria muncul dari kiri, mengadang jalan kami. "Serahkan lelaki itu," kata salah satunya dengan nada dingin. "Dia milik kami sekarang," timpa lainnya sambil mengangkat batang kayu berat. Dara bergerak cepat, mengambil batu besar dan melemparkannya tepat ke kaki salah satu preman. Lelaki itu terhuyung dan mengumpat kasar. Kami berbelok masuk ke jalur kecil, hampir seperti lorong alami yang dibentuk batang-batang pohon. Kejar-kejaran itu berubah menjadi chaos. Daun-daun kering berterbangan ketika kami melompat melewati parit dangkal. Rasha hampir terjatuh, tapi aku menariknya sebelum ia menyentuh tanah. Suara-suara kasar terdengar semakin dekat. Mereka memaksa masuk ke jalur sempit itu. "Nadia!" Dara berteriak. "Sinyal masih ada sedikit." Aku coba telepon. Ia berhenti beberapa detik, menekan tombol di ponselnya berulang-ulang. Wajahnya berubah frustasi. "Sebentar lagi hilang. Ayo, angkat, angkat." Suara sambungan yang berhasil tersambung terdengar samar. "Halo? Halo? Ini darurat. Ada sinyal putus. Tapi mungkin cukup," kata Dara dengan napas tersengal. "Kita harus menahan mereka sampai polisi datang." Tak lama kemudian, kami tersudut di sebuah tebing kecil. Jalan buntu. Tidak ada tempat kabur. Preman-preman itu muncul dari balik pepohonan. Wajah mereka ganas dan penuh keyakinan bahwa mereka akan menang. "Sudah selesai," kata salah satu yang berperut besar. "Serahkan lelaki itu. Dan kalian, akan kami bereskan seperti perintah." Dara menahan napas. Aku berdiri di depan Rasha, tubuhku gemetar namun dipenuhi keberanian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tidak lagi aku menjadi korban. Saat salah satu dari mereka bergerak maju, suara keras menggema memotong malam. "Polisi! Angkat tangan!" Lampu-lampu senter kuat dari 3 arah menyinari pepohonan. Beberapa polisi bersenjata muncul dari kegelapan, mengepung para preman dengan cepat dan tegas. Teriakan panik menggema ketika mereka mencoba melarikan diri, tapi polisi jauh lebih sigap. Di depan mataku,
Orang-orang yang selama ini mengancam hidupku dan Rasya dibekuk satu persatu, diborgol, dan diseret menjauh. Aku merosot ke tanah, lututku melemas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa beban raksasa yang selama ini menindih bahuku perlahan terangkat. Dara duduk di sampingku, napasnya masih berat. Kita, selamat. Aku menarik Rasya ke dalam pelukan, membiarkan air mataku jatuh di pundaknya. Kita akan pulang, bisikku pada suamiku. Kali ini, benar-benar pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun yang menghancurkan itu, aku merasa aman. Benar-benar aman. Pengadilan terhadap Surya dan Ardi berlangsung selama berbulan-bulan. Melelahkan seperti proses mengupas luka lama yang menempel di daging. Setiap sidang menghadirkan saksi-saksi, rekaman transaksi, pesan-pesan ancaman, dan keterangan ahli yang menguatkan bahwa penculikan Rasya bukan tindakan spontan, melainkan rencana matang yang mereka siapkan sejak lama demi menguasai aset perusahaan. Aku duduk di bangku pengunjung hampir setiap sidang, tangan mengepal, napas dipaksa tetap stabil. Kadang aku menangis tanpa suara ketika mendengar bagaimana Rasya dipukuli, diancam, dipaksa menandatangani dokumen yang tidak pernah ia pahami karena pusing akibat pukulan. Kadang aku ingin berdiri dan berteriak ketika Surya mencoba berbohong seolah semuanya tidak lebih dari kesalahpahaman keluarga. Tapi aku bertahan. Aku harus bertahan. Untuk Rasya. Untuk diriku sendiri. Vonis akhirnya dijatuhkan dalam ruang sidang yang penuh sesak oleh wartawan dan warga desa yang kini mengetahui kebenaran sebenarnya. Hakim membacakan hukuman dengan nada tenang namun tegas. Hukuman penjara yang panjang, penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal, dan kewajiban membayar ganti rugi. Saat palu diketukkan, aku merasakan dadaku dipenuhi sesuatu yang mirip dengan kelegaan. Bukan karena penderitaan mereka, melainkan karena kebenaran akhirnya berdiri di tempatnya. Namun kemenangan di pengadilan bukanlah akhir dari perjuanganku. Di luar gedung pengadilan, kehidupan menuntutku kembali dalam bentuk yang paling rapuh, Rasya. Ia dipindahkan ke rumah sakit khusus gangguan memori di kota besar. Ruangannya bersih dan hangat. Namun pandangan kosongnya ketika pertama kali aku menjenguk membuat ruangan itu terasa dingin. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi taman, seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Aku datang lagi, Rasya, ucapku dengan suara yang kutahan agar tidak bergetar. Ia menoleh perlahan. Tidak ada pengakuan di sana. Hanya sepercik keingintahuan. Aku, mengenalmu? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu menusuk, tapi aku tersenyum. Iya, dan aku akan terus mengenalkan diri, setiap hari kalau perlu. Aku mulai membawa album foto kami. Foto pernikahan, perjalanan kecil kami sebelum semuanya hancur. Bahkan foto sederhana ketika kami makan bakso di pinggir jalan. Setiap halaman kubuka perlahan, menceritakan ulang semua kisah yang pernah kami jalani, meskipun aku tahu sebagian besar kisah itu terasa asing baginya. Kadang, ketika aku menunjukkan foto kami yang tertawa bersama, bibirnya terangkat sedikit. Kadang, ketika ia melihat bekas luka lama di tangannya, luka yang ia dapat saat mencoba memperbaiki atap rumah kami dulu, matanya berkaca-kaca meski ia tidak tahu mengapa hatinya terasa sesak. Rasanya seperti, aku merindukan sesuatu yang tidak bisa kuingat, katanya satu siang sambil menatap foto kami yang tersenyum cerah. Aku menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Aku ingat semuanya. Dan aku akan membagikannya sedikit demi sedikit kepadamu. Dokter mengatakan pemulihan ingatan adalah proses panjang dan tidak pasti. Bisa pulih total, bisa hanya sebagian, atau bisa juga tidak kembali sama sekali. Tapi ketika aku melihat setiap reaksi kecilnya, tatapan rindu yang bahkan ia tidak mengerti, senyum samar ketika mendengar namanya dipanggil, aku tahu sesuatu di dalam dirinya masih mengingatku, meski tersembunyi jauh di balik kabut trauma. Dan untuk itu, aku tidak menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah lagi. Karena untuk pertama kalinya setelah 5 tahun hidup dalam kegelapan dan ketakutan, aku akhirnya melihat cahaya, kecil, rapuh, namun nyata. Dan aku akan berjalan menuju cahaya itu. Satu hari, satu cerita, satu ingatan pada satu waktu. 6 bulan berlalu seperti aliran waktu yang pelan namun pasti.
Setiap hari aku mengisi dengan cerita-cerita lama, suara lembut, dan kesabaran yang entah datang dari mana. Sampai suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan cahaya jingga jatuh ke wajah Rasya di kamar rawatnya, ia tiba-tiba memanggilku, bukan dengan sebutan Mbak atau kamu, seperti biasanya, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih familiar, lebih menyayat. Nadia. Aku menoleh. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ia menatapku dengan mata yang bergetar pelan, seolah-olah ada pintu ingatan yang sedang terbuka sedikit demi sedikit. Kamu, istriku, kan? Itu bukan pertanyaan penuh keyakinan. Itu bisikan yang lahir dari sisa-sisa memori yang sedang berjuang untuk kembali ke tempatnya. Namun bagiku, kata-kata itu adalah rumah yang selama 5 tahun hilang. Aku menutup mulutku dengan tangan, air mata tumpah begitu deras. Tubuhku bergetar ketika aku memeluknya. Takut kalau aku menekan terlalu keras, ia akan patah atau kembali hilang dalam kabut ingatannya. Iya, Rasya, bisikku di telinganya. Aku istrimu. Aku selalu istrimu. Ia tidak membalas pelukanku seperti dulu, tapi tangannya perlahan naik, menyentuh punggungku, ragu namun hangat. Dan sentuhan kecil itu lebih berarti daripada 1000 janji. Pemulihan Rasya bukan proses yang mudah. Ingatannya datang dan pergi seperti ombak, kadang menghantam keras, kadang hanya menyentuh lembut. Namun ada satu hal yang tidak pergi lagi. Ia mengenaliku. Ia mengenal wajahku, namaku, dan kemudian, perlahan, mengenali rasa aman ketika aku berada di dekatnya. Sementara pengadilan Surya dan Ardi terus bergulir dengan proses administratif tambahan, hidupku tidak lagi berputar di sekitar ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mulai merencanakan masa depan, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai tujuan. Setelah dokter menyatakan kondisi Rasya stabil dan aman untuk kembali menjalani hidup di luar lingkungan rumah sakit, kami mengambil keputusan yang selama ini hanya berani kami bisikan. Tanpa rumah besar keluarga, tanpa kantor mewah peninggalan perusahaan, tanpa bayangan siapapun yang pernah ingin menghancurkan kami. Kami membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah sederhana dengan pagar kayu dan halaman mungil yang bisa ditanami bunga. Rumah itu bukan kemewahan, bukan simbol status. Tapi ketika aku membuka pintu pertamanya, membawa masuk tas-tas kecil kami, aku tahu, rumah ini adalah kebebasan. Di sini, tidak ada Surya, tidak ada Ardi, tidak ada intrik keluarga yang memburu harta. Yang ada hanya kami, 2 orang yang pernah dipecah oleh kejahatan, kini berusaha membangun kembali apa yang direnggut. Kadang Rasya menatap foto pernikahan kami yang kutaruh di meja kecil dekat ruang tamu. Kapan ini diambil? Tanyanya. Lama sekali, jawabku sambil tersenyum. Ia mengangguk, lalu menatap foto itu lebih lama dari biasanya. Cantik, katanya pelan. Kita terlihat bahagia. Kita memang bahagia, jawabku. Dan kita akan bahagia lagi. Aku percaya itu. Karena meski ingatan Rasya belum pulih sepenuhnya, setiap hari ia mengambil 1 langkah ke arahku, bukan menjauh. Setiap pagi ia memanggilku dengan nama yang sama, dengan suara yang semakin yakin. Setiap senyum yang ia berikan bukanlah senyum kosong, tapi senyum seseorang yang perlahan mengenang rumahnya. Dan bagiku, itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Aku berdiri di ambang pintu rumah kecil kami, memandangi langit yang mulai gelap, angin membawa suara pengajian dari masjid kecil di ujung jalan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bab kelam hidupku benar-benar tertutup. Bukan menghilang, tetapi selesai. Tuntas. Kebenaran yang selama ini terkubur, yang 5 tahun tertahan dalam kabut, pada akhirnya menemukan jalannya kembali. Dan meski kebenaran itu datang terlambat, meski prosesnya melelahkan, menyakitkan, bahkan hampir merenggut seluruh harapanku. Seperti cinta yang kami bangun kembali, pelan, rapuh, namun nyata, kebenaran itu berdiri dan menyinari jalan kami pulang. Bukan ke rumah lama, bukan ke masa lalu, tapi ke satu tempat yang selama ini ku cari. Tempat di mana aku dan Rasya bisa memulai hidup yang tidak lagi ditentukan oleh ketakutan, tapi oleh pilihan kami sendiri.